Ya, kembali lagi di Agus Dharma YouTube channel. Nah, apa kabarnya teman-teman? Nah, melanjuti konten yang sebelumnya, kita sekarang akan lanjut nih, pembahasan mengenai apa itu premi dan biaya-biaya. Ya, jadi kalau teman-teman ya, namanya join di asuransi, ya, kontrak di asuransi itu ada yang namanya premi. Ya, jadi kita langsung aja ya. Ya, kita langsung jelasin membahas tentang premi dan biaya-biaya. Nah, apa itu premi? Nah, premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemegang polis kepada perusahaan, ya, sehubungan dengan diadakannya polis. Nah, yang dapat terdiri dari apa aja nih premi, ya? Premi berkala. Ya, kalau kita tuh disebutnya premi alokasi untuk asuransi itu disebut premi berkala, teman-teman. Ya, jadi teman-teman tahu ya. Terus ada premi top up berkala atau Prusaver. Nah, gampang ingatnya gini, kalau top up kan menambahkan ya, menambahkan Prusaver. Nah, saver itu berarti saving, teman-teman. Ya, alokasi premi untuk investment. Ya, terus ada lagi premi top up tunggal. Nah, premi top up tunggal adalah single premi, teman-teman. Jadi sekali. Ya, misalkan mau top up 10 juta, ya udah top up sekali aja itu, ya. Disebutnya top up tunggal disebutnya. Oke, kita bahas ya. Kalau premi berkala itu adalah alokasi yang untuk manfaat kayak asuransi itu, teman-teman. Ya. Jadi dari premi asuransi premi berkala itu terbentuk namanya untuk apa nih? Untuk bayar untuk uang pertanggungan, terus manfaat kondisi kritis, ada manfaat kesehatan, ada manfaat santunan kecelakaan, dan sebagainya. Nah, untuk membeli rider, ibaratnya ya, manfaat tambahan, itu diambil dari premi berkala. Terus kalau premi top up berkala atau Prusaver adalah bagian dari premi untuk invest, ya. Tapi investnya di sini tergantung, teman-teman, ya. Bukannya halnya kayak invest kayak nabung di bank, beda, teman-teman, ya. Jadi, kalau di sini kegunaannya, kalau misalnya teman-teman setor 20 tahun, misalkan contoh, ya, itu misalnya mau cuti nih di tahun ke-21, nah itu nanti Prusaver itu untuk buat jaga untuk biaya asuransi dan administrasi, ya, itu. Nah, tapi kalau teman-teman setor nggak ada periodenya, selama kontrak ya setor terus, ya. Nah, itu bisa jadi bagian dari investasi, teman-teman bisa tarik, bisa, ya. Tapi kalau teman-teman ada cuti, hati-hati teman-teman. Kalau cuti premi berarti biaya asuransi dan administrasi tetap dikenakan loh. Jadi logikanya gini, kalau teman-teman nggak setor, ya, nah biaya asuransi dan administrasi supply-nya dari mana? Pasti dari nilai tunai yang udah terbentuk dong, dari Prusaver-nya itu. Nah, dia akan, kalau cuti premi, teman-teman, status polisnya teman-teman cuti premi, biaya asuransi dan administrasi akan memotong dari investasinya loh. Hati-hati ya teman-teman ya. Jadi selama nilai tunai itu masih ada dan cukup untuk dipotong biaya asuransi dan administrasi, polis masih aktif loh teman-teman. Jadi manfaat masih berlangsung, masih berlaku ya. Tapi kalau jika nilai tunai sudah tidak mencukupi untuk pemotongan biaya asuransi dan administrasi, ya, Prusaver-nya nih, maka polis menjadi lapse atau batal, atau tidak berlaku lagi. Nah, supaya terjadi tidak berlaku, teman-teman harus setor premi namanya, atau disebutnya top up, teman-teman. Ya, itu harus di top up untuk menjaga apabila dipotong biaya asuransi dan administrasi, ya, manfaat polis masih tetap berlaku, teman-teman. Ya, jadi jangan banyak yang salah kaprah nih. Jadi ibaratnya, oh, gue udah setor nih 10 tahun, 20 tahun, ya. Tahun ke-21 nggak usah setor seumur hidup. Salah, teman-teman. Itu dilihat dulu. Kalau misalkan, oke, 20 tahun setornya. Dari tahun pertama sampai tahun 20 gue setornya nih.
tahun ke-21 gue mau store, tapi harus dicek dulu teman-teman. Nilai tunainya itu cukup nggak dipotongin biaya asuransi dan administrasi bulanan loh. Kalau cukup, ya polis masih aktif. Tapi kalau teman-teman tarik nilai tunainya dan cuti, hati-hati. Berarti dalam artian teman-teman harus top up. Ya, untuk menjaga biaya asuransi dan administrasi bulanan. Itu dipotong loh, pakai nggak pakai dipotong selama teman-teman kontrak. Hati-hati ya teman-teman ya. Jadi premi yang dibayar, ya, premi yang dibayar sudah termasuk biaya akuisisi, biaya top up, biaya administrasi, dan biaya asuransi. Ya, jadi udah ada berapa macam tuh? Ada 4 macam biaya teman-teman. Ya, biaya akuisisi, nanti saya jelaskan ya, biaya akuisisi itu apa. Biaya top up tuh di kita 5% teman-teman. Sekali top up 5% kena biaya. Terus biaya administrasi, ya. Nah, cuman kalau di Pruling generasi baru dan Pruling syariah generasi baru, itu biaya administrasi bisa gratis dengan syarat 3 teman-teman. Ya, atau double rekening bank, e-policy, dan e-statement. Ya, itu gratis biaya administrasi. Ya, kalau misalkan nggak 3 syarat itu, tetap kena biaya administrasi 35.000 untuk konvensional dan 45.000 untuk syariah, teman-teman. Ya. Terus ada namanya biaya asuransi. Nah, biaya asuransi ini akan dikenakan setiap bulan, teman-teman. Pakai, tidak terpakai, tetap kena, teman-teman. Ya, dibebankan selama kontrak. Nah, kita jelasin dulu ya. Biaya akuisisi adalah ini nih. Nah, ini biaya akuisisi ini, teman-teman. Nah, ya. Tuh. Biaya akuisisi terhadap premi berkala. Nah, kalau premi berkala berarti premi asuransi ya, teman-teman ya. Premi alokasi untuk premi asuransi. Nah, kena biaya, kena berapa tuh ya biaya akuisisi? Nah, sebelum saya jelasin biaya akuisisi ya, apa sih biaya akuisisi itu? Nah, ini teman-teman. Biaya akuisisi meliputi antara lain biayanya untuk pemeriksaan kesehatan. Ya, biasa kan kalau misalnya pengajuan, teman-teman udah pernah ada histori sebelumnya, penyakit sebelumnya kan diminta medical check up. Nah, itu dibiayain oleh Prudential kan. Nah, itu untuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan polis itu untuk biaya cetak polis ya, untuk semua operasional sehubungan dengan polis teman-teman. Terus dan pencetakan dokumen ya, kalau misalkan teman-teman mau polisnya fisik, nah itu kena biaya ya. Terus biaya lapangan, tuh biaya pos dan telekomunikasi, serta remunerasi karyawan dan tenaga pemasar. Itu disebut biaya akuisisi ya teman-teman ya. Nah, berapa besaran biaya akuisisinya? Untuk premi berkala nih ya, kalau biaya akuisisi dikenakan untuk premi berkala. Kalau premi top up atau pro saver itu tidak dikenakan. Dia cuma kena biaya top up 5%. Nah, tahun pertama itu biaya akuisisinya 70%. Ya. Tahun kedua 70% sama. Tahun ketiga menyusut biaya akuisisinya 20%. Tahun keempat dan tahun kelima 20%, teman-teman. Ya. Jadi gampang diingatnya, tahun pertama, tahun kedua 70%. Tahun ketiga sampai tahun kelima 20%. Tahun ke-6 dan seterusnya sudah bebas biaya akuisisi. Nah, ada yang nanya, Gus, ini contoh nih ya. Ini kita ambil contoh, ini kan, nah, Pak Robert 36 usia perokok, ya bukan perokok. Dia preminya per tahun, ini kebetulan tahunan dia yang maunya, 59.676.000 setahun. Nah ya, nah ini ada premi berkala, ya 59.676.000. Terus ada premi top up 0. Nah, karena dia mau full proteksi, berarti premi tahunan, ya udah premi berkala gitu loh, ya. Kecuali kalau ada top up, misalkan top up-nya berapa? Katakan 20 juta setahun. Nah, berarti total preminya di sini 79 juta gitu loh, teman-teman. 79.676.000. Karena ini adalah merupakan total dari premi berkala tahunan dan premi top up. Jadi ini total. Gampang ya bacanya ya, teman-teman ya. Jadi ini total premi tahunan ya, yang ini nih. Premi total tahunan adalah dari penjumlahan dari premi berkala tahunan dan premi top up berkala atau pro saver. Ya, karena ini Pak Robert mau full proteksi, ya udah berarti ini full proteksi, berarti premi berkala adalah premi untuk asuransinya. Ya, jadi sama ya, premi tahunan dengan premi berkala sama. Nah, di sini ada namanya biaya asuransi bulanan loh, teman-teman.
Nah, biaya asuransi bulanan Pak Robert usia 36, pria dan bukan perokok itu 1.186.250 ya. Dengan asumsi dia ambil manfaat ini. Nah, ini ya, ada uang pertolongan jiwa peruling generasi baru 1,5 miliar ya, 1,5 miliar. Terus ada Pru Booster investasi, terus ada Pru Prime Healthcare Plus, ini kartu rawat inap ya, kartu kesehatan, dia ambil yang Gold B ya, Gold B dengan 1 kamar dengan 1 tempat tidur. Nah, cuman dia ambil yang Pru Prime Saver ya, Pru Prime Saver-nya dia bayar 10 juta. Makanya dia biaya asuransi gini. Ini tentu biaya asuransinya beda lagi ya kalau tanpa Pru Prime Saver nih, teman-teman. Ya, pasti lebih mahal ya. Kemarin saya udah jelasin di konten sebelumnya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita kembali ke nilai ya akuisisi. Nah, 50 berapa tadi? 59.676.000 itu namanya tahun pertama itu kena biaya akuisisi ini, teman-teman. Nih, yang tadi ya. Bentar ya. Nah, ini biaya akuisisi ini. Nah, ini. 59 juta sekian itu kena 70% tahun pertama. Ya. Berarti 30%-nya di-keep dulu. Oke. Nah, terus tahun kedua 70%. Tahun ketiga udah menyusut 20%. Masih ada biaya akuisisi sampai tahun kelima 20%. Nah, tahun ke-6 dan seterusnya itu udah 0%. Ya, jadi 59 juta sekiannya udah bebas tuh. Nggak kena potongan biaya akuisisi tahun pertama sampai tahun kelima. Gitu ya, jelas ya teman-teman ya. Oke, sekian ya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya ada yang bertanya gini. Itu 59 juta dengan kondisi Gold B. Oke. Terus Gus, kalau misalkan ada nasabah upgrade. Dia naik manfaat. Misalnya dari Gold B sudah berapa tahun jalan ya, terus dia naik ke, katakan dia mau pilih Platinum ya. Platinum dan Diamond kan 1 kamar sendiri ya, udah nggak ada yang 1 kamar 2 tempat tidur kalau Platinum Diamond. Nah, itu gimana? Nah, pasti ada selisih, pasti ada naik premi ya. Katakan contoh ini kan sekarang kan Gold B dia ya, dengan 1 kamar dan 1 tempat tidur. Itu 59 juta. Ya, 59 juta. Nah, udah bertahun berjalan, dia mau upgrade nih Pak Robert nih. Jadi ambil yang Platinum. Nah, Platinum ada selisih misalkan berapa? Naiknya 20 juta setahun misalnya contoh. Jadi 79 juta lah, kita hitung gampangnya gitu deh ya. Contoh ya. Ini hanya contoh 79 juta. Nah, Gus, itu yang selisih 20 jutanya itu kenaikan premi, kena biaya akuisisi lagi nggak? Kena, teman-teman. Ya. Jadi kalau yang 59 jutanya tetap berlanjut ya. Nah, misalkan contoh di tahun ketiga lah ya. Ya, di tahun ketiga dia upgrade nih si Pak Robert nih ya, major. Kalau di istilah kita tuh major ya, teman-teman ya. Jadi major manfaat. Nah, 59 juta tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, tahun ketiga kan tinggal 20% dari 59 juta ya. Dipotongnya 20% aja. Nah, sisanya 80% udah mulai ada porsi investasinya ya. Nah, terus dia upgrade nih tahun ketiga. Jadi naik ada selisih premi naiknya 20 juta. Jadi total 70 juta. Nah, 20 jutanya itu kena akuisisi lagi. 70% ya. Yang selisih naiknya ya, teman-teman ya. Paham ya? 70% tahun pertama, 70% tahun kedua, 20% tahun ketiga. Jadi yang 20 jutanya itu kena biaya akuisisi 70% dulu tuh. Tapi yang 59 sekiannya lanjut, berjalan. Di tahun ketiga 20%, tahun keempat 20%, tahun kelima 20%, tahun ke-6 dan seterusnya 0%. Tapi yang 20 jutanya, selisih preminya, yang kenaikannya itu kena akuisisi. Ya, jelas ya teman-teman ya? Ada yang nanya soalnya kemarin. Gitu teman-teman. Oke, itu mengenai premi dan biaya-biaya ya. Nah, biaya top up itu 5% ya.
Jadi nggak berubah 5%. Mau top up-nya 10 juta, mau top up 100 juta, mau top up 50 juta, mau top up 1 juta, itu kena 5%. Ya. Biaya administrasi ini 35.000 dan 45.000 untuk syariah. Ini bisa gratis kalau 3 tadi ya. E-policy, berarti polisinya lewat email ya teman-teman ya. Terus pernyataan transaksi bulanan atau triwulan itu lewat email juga. Terus auto debit rekening bank atau kartu kredit. Itu gratis ya. Tapi biaya asuransi bisa gratis nggak? Enggak, teman-teman. Karena kan teman-teman kontrak ya. Ada kewajiban perusahaan tuh kalau suatu saat terjadi resiko sama teman-teman. Perusahaan kan harus bayar klaim. Nah, itu kena namanya biaya asuransi. Pakai tidak terpakai tetap dibebankan biaya asuransi. Oke? Jelas ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman. Kalau teman-teman cuti premi, hati-hati. Kalau otomatis polis udah cuti premi, otomatis biaya asuransi dan atau biaya administrasi kalau gratis ya udah ya, berarti biaya asuransi aja. Nah, biaya asuransi akan memotong ke nilai tunai yang ada di polis tersebut setiap bulan. Ya, hati-hati. Jadi harus kalau udah mulai menipis nilai tunainya, itu harus dilakukan top up, teman-teman. Jadi menambahkan ke bagian investasinya, porsi investasinya. Jadi buat jaga-jaga biaya asuransi. Jadi bisa panjang lagi tuh cutinya. Tapi saran saya, selama teman-teman mampu dan dalam segi keuangan tidak terganggu, store lah ya bulanannya. Jangan berhenti, teman-teman. Oke, teman-teman? Oke? Nah, demikian pembahasan tentang premi, apa itu premi dan biaya-biaya. Oke? Semoga bermanfaat, teman-teman. Jika ada teman-teman pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar, nanti saya akan balas ya. Nanti saya akan respon mengenai pertanyaan teman-teman seputar dengan premi dan biaya-biaya ini. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Seperti biasa ya teman-teman, jika teman-teman baru nonton konten ini, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi dari setiap video-video saya. Oke teman-teman, sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!